Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tidak bosan-bosannya kita berjumpa lagi dengan kami Z dan Afleser. Dan selalu kami doakan para subscriber, para penonton semua selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, masih seputar kerusakan HP. Dan kali ini masuk Infinix Hot 9 Play dengan kendala HP-nya tidak bisa dicas. Itu konektor casnya sudah hancur ya teman-teman. Dan sebelum kita lanjut ke topik permasalahan dan sambil kita bongkar HP ini, ada baiknya teman-teman bantu like dan subscribe channel ini. Semoga dapat membantu para teknisi pemula dan para teman-teman semua untuk menangani kasus-kasus permasalahan HP. Dan di sini kita sama-sama belajar dan bukan juga bermaksud untuk menggurui, hanya untuk berbagi ilmu dan berbagi trik. Dan teman-teman subscribe serta teman-teman bunyikan loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi saat kami upload video terbaru. Oke teman-teman, sekarang kita lepaskan dulu HP-nya dan teman-teman bongkar HP-nya. Untuk pelepasan casing, jika HP-nya belum pernah terlepas sama sekali, masih ori, itu biasanya di pinggir fingerprint, di penutup belakang itu dilem ya teman-teman. Seperti yang kami terangkan di video tadi, itu teman-teman melepaskannya menggunakan jari telunjuk untuk menekan di bagian fingerprintnya dan tarik ke bagian lain. Mungkin itu sekilas yang agak susah ya teman-teman. Hati-hati juga untuk pelepasan penutup belakang fingerprint, jangan sampai putus. Jadi di sini lanjut setelah itu, karena kerusakan sudah pasti di bagian konektor charger. Jadi kami lihat di sini sudah hancur juga dan kemungkinan akan kita ganti konektor casnya ya teman-teman. Sebelum kita ganti, kita lepaskan dulu vibrationnya ini. Kita gunakan pinset untuk melepaskan vibrationnya ini. Kita congkel secara hati-hati, jangan sampai itu terpisah, biasanya akan lepas ya teman-teman. Dan tinggal dan ini sudah pernah diganti papan chargernya ini ya teman-teman. Ini papan chargernya, dan ini teman-teman lihat juga kondisi konektor chargernya sudah parah. Dan kita akan lakukan pergantian konektor charger di sini teman-teman. Teman-teman perhatikan, setelah kami lihat di sini, ini papan chargernya sudah tidak ori lagi ya teman-teman. Kemungkinan teknisi sebelumnya mengganti papan chargernya dengan papan charger yang baru ya teman-teman. Jadi kalau kami sarankan untuk permasalahan di konektor charger ini, ada baiknya kita ganti konektornya saja, karena kualitas barang ori pabrikan itu beda ya teman-teman dengan papan charger yang dibeli di toko spare part. Jadi akan lebih baik kita ganti konektor chargernya. Mungkin itu sedikit saran dari kami. Jika simpelnya sih emang ganti satu set untuk papan charger ini, dan prosesnya pun murah ya teman-teman, tinggal ganti, pasang dan selesai. Tapi di sini akan lebih baik kita sebagai teknisi mengganti yang rusak saja, tidak mengganti komponen lainnya. Kalau papan charger dari pabrikan itu bagus ya teman-teman, dan papannya pun lebih tahan. Sementara yang tapi tergantung pemakaian dari user juga sih, tergantung kondisinya. Dan teman-teman, jika melakukan pergantian konektor charger,
Teman-teman pastikan dulu di bagian mikrofon itu teman-teman lindungi ya teman-teman. Dan teman-teman baluti menggunakan aluminium foil atau selotip anti panas juga bisa. Dan di sini kami gunakan aluminium foil ya teman-teman. Dan kami baluti agar tidak mati juga mikrofonnya. Dan di sini karena kondisi vibrasinya ini terlalu parah, solderannya banyak yang menumpuk, jadi akan kami lepaskan dulu ya teman-teman. Nanti akan kami perbaiki dan dalam pemasangannya. Oke teman-teman, kita akan lepaskan dulu konektor charger yang lama ini. Kita jepit agar tidak prosesnya mudah. Di sini kita jepit dan kita pastikan tidak longgar juga ya teman-teman, karena nanti pas kita angkat longgar itu ribet juga sih. Dan di sini sebelum kita blower kita kasih plug terlebih dahulu. Ingat teman-teman, jika teman-teman melakukan penyolderan, pembloweran, teman-teman wajib menggunakan plug agar tidak merusak komponen yang lain ya teman-teman, komponen-komponen yang di sekitarnya. Dan prosesnya pun akan mudah nantinya, dan timah itu akan mencair lebih cepat. Dan di sini kita blower, teman-teman setting blower teman-teman, dan teman-teman blower seperti ini. Teman-teman gunakan pinset untuk menariknya pelan-pelan ya teman-teman, jangan dipaksa juga penarikannya, jadi pelan-pelan. Dan untuk settingan blower teman-teman itu tergantung kenyamanan teman-teman masing-masing. Karena kami di sini menggunakan blower Quick 857D, kami settingan kami itu di panas 350 kami setting teman-teman. Dan untuk anginnya kami setting 2,5. Nah, akan cepat juga meleleh timahnya ya teman-teman. Setelah terlepas seperti ini, kita akan gunakan winch pembersih timah. Kita kasih plug lagi ya teman-teman. Kita bersih kita kasih plug, kemudian kita solder. Dan seperti inilah triknya pembersihannya. Dan pastikan semua timah yang ada, yang sisa-sisa ini sudah terangkat di winch pembersih timah ini. Jadi untuk pengerjaan ini teman-teman kasih plug agar mudah meleleh dan ditarik oleh winch ini ya teman-teman, timah sisa-sisa timah ini. Dan jangan untuk dibagi, dan seperti inilah prosesnya ya teman-teman. Teman-teman taruh pelan-pelan, jika sudah mulai mendidih dan geser-geser ya teman-teman. Ini, dan ini sudah bersih, tinggal kita rapikan bagian-bagian yang lainnya ini. Nih, untuk di bagian kaki-kaki konektor chargernya ini, itu jangan dipaksa ya teman-teman. Teman-teman letakkan soldernya, dibiarkan dia angkat sendiri. Jika sudah lepas, sisa-sisa timahnya sudah diangkat, itu bisa kita goyang. Dan di sini kita lakukan secara pelan-pelan dan hati-hati. Dan pastikan semua timah yang tersisa itu terangkat sama winch pembersih ini ya teman-teman. Dan ini sudah lumayan bersih. Dan tinggal kita bersihkan ya teman-teman. Ini kita bersihkan, kita lihat kondisinya masih ada sisa-sisa timah. Ini sudah bersih ya teman-teman, dan sudah datar juga. Sebelum kita pemasangan, kita lakukan pembersihan dan kita uji dulu, kita presisikan dulu posisinya. Nih, ini sudah rapi dan bersih juga. Tinggal kita coba tes ya teman-teman. Kita akan coba tes posisinya paskah atau tidak. Dan untuk konektor charger yang tipe Cina ini banyak ya teman-teman, karena seri ini banyak persamaannya. Teman-teman bisa stok sih untuk seri ini. Dan di sini kami akan kasih sedikit timah di bagian kaki-kaki konektor chargernya ini. Dan teman-teman bisa oh ya teman-teman, itu magnet ya teman-teman.
kami tempelkan di magnet agar mudah prosesnya, mudah proses pemberian timah di bagian kaki-kakinya ini. Dan kami gunakan timah cair teman-teman. Sambil solder pelan-pelan, hati-hati, dan pastikan timah ini cukup di bagian ujung-ujungnya saja ya teman-teman. Jangan ke bagian dalam. Jika teman-teman solder ke bagian dalam itu akan cair dalamnya ya teman-teman. Dan karah itunya apa namanya bahannya tuh? Itu sejenis karah sih ya, tapi nggak paham juga teman-teman tahu lah itu bahannya apa. Itu teman-teman, jika teman-teman solder ke dalam kita akan ganti konektor charger lagi. Dan di sini kita akan pasang ya teman-teman. Kita coba pasang dan teman-teman pastikan presisi terlebih dahulu dan posisi kaki-kakinya benar-benar pas ya teman-teman. Pastikan pin kaki-kakinya itu posisinya pas dan tidak jika sudah presisi teman-teman bisa solder. Dan di sini kami akan lakukan satu kaki dulu terlebih dahulu untuk penyolderannya. Dan ini tidak apa-apa dulu ya. Yang penting ini sudah ada pegangan nantinya. Jika sudah ada pegangan nanti kita akan gunakan pinset untuk pempresisiannya. Nih seperti ini. Dan kita solder lagi dan kita tarik menggunakan pinset. Kita presisikan ya teman-teman. Pastikan kaki-kaki konektor chargernya ini benar-benar pas dan tidak lari juga ya teman-teman. Dan ini sudah presisi kami rasa. Tinggal kita kasih timah di pin di kaki-kakinya ini yang 4 ini ya teman-teman. Kita kasih timah, kita secukupnya lah ya teman-teman. Jadi pastikan kekuatannya ada. Jika terlalu sedikit itu tidak ada kekuatan ya teman-teman. Dan mudah lepas juga. Ini kami kasih timah dan kami sesuaikan, kondisikan, dan kami pastikan kaki yang 4 itu benar-benar presisi ya teman-teman. Kemudian setelah kita solder kaki yang 4 itu barulah kita akan coba di sini kita blower terlebih dahulu. Tapi untuk pemblowerannya jangan terlalu lama teman-teman. Cukup untuk menyatukan kaki-kakinya saja. Jika sudah ini kan sudah mencair dan kaki-kakinya mulai menyatu. Udah kita lepaskan lagi timahnya. Jika terlalu lama kita gunakan blower itu biasanya lidah-lidah dari konektor chargernya itu akan ngangkat teman-teman. Jadi susah juga nantinya. Dan setelah itu kita tinggal untuk memastikan kaki-kakinya ini benar-benar menyatu ya teman-teman. Dan kaki-kakinya ini menyatu dengan pin-pin yang ada di papan charger tersebut. Kita akan solder secara pelan-pelan, presisikan posisi kaki-kakinya. Biarkan dia menyatu sendiri dan kita solder pelan-pelan saja. Nih, jika masih kurang timah teman-teman bisa kasih timah cair ya teman-teman. Nah di sini masih kurang timah, kami kasih timah cair. Hanya dibutuhkan sedikit ya teman-teman. Jadi kami sesuaikan kondisinya, tidak terlalu banyak. Dan pastikan kaki-kakinya tidak nyatu ya teman-teman. Jika kebanyakan timah itu akan menyebabkan kaki-kaki dari konektor charger ini akan nyatu. Jadi sesuaikan kondisinya, paskan posisinya, dan pastikan kaki-kaki yang 5 ini tidak nyatu. Dan untuk pengecasan itu kaki pinggir-pinggir itu teman-teman pastikan dulu sudah nyatu. Jika sudah benar-benar presisi tinggal kita pasang dan kita uji terlebih dahulu. Dan ini kami lakukan penyolderan ulang di bagian kaki yang 4 ini. Jika kurang timah teman-teman bisa kasih tambah timah. Ini kekuatannya di sini ya teman-teman. Jadi pastikan ini benar-benar kuat dan tahan. Kadang-kadang kebanyakan Infinix ini kerusakannya di konektor charger ya teman-teman. Rata-rata permasalahan Infinix yang sering masuk itu adalah di bagian konektor charger.
Jadi kita kasih kekuatannya. Jika sudah terasa kuat itu tidak akan bermasalah biasanya. Tinggal nanti dia penyok kah seperti yang tadi, atau kadang-kadang penyok seperti yang tadi itu karena pengecasan sering melakukan terbalik. Biasanya Infinix ini sering pakai anak-anak untuk main game. Kadang-kadang dia main game dan main tarik sembarangan sehingga rusaklah konektor charger. Dan sering sih kami temukan Infinix ini di bagian konektor chargernya yang bermasalah. Dan ini ya teman-teman bisa lihat di sini posisinya benar-benar menyatu kaki-kaki konektor chargernya ini. Dan di bagian belakang juga sudah pas. Nah, tidak aman. Tinggal kita coba uji ya teman-teman. Nah, ini kaki-kakinya yang kami tunjuk itu teman-teman pastikan terhubung. Jika kurang timah teman-teman bisa kasih tambah ya teman-teman. Dan pastikan tidak nyatu antara kaki-kakinya ini. Ini sudah, kita akan lakukan pengetesan terlebih dahulu. Ada baiknya sebelum kita pasang kita tes dulu menggunakan multitester ya teman-teman. Kita lihat berapa nilai yang dihasilkan. Untuk sebu tegangan normalnya kita gunakan multitester, itu kita setting ke mode default ya teman-teman. Jadi kita setting ke mode default, kita cek arus berapa arus yang dihasilkan, dan kita colok charger dan kita lihat arus yang dihasilkan. Biasanya 5,2 ya teman-teman. Jika 5,2 itu normal pengecasannya. Dan di sini kami lepaskan dulu solatif aluminium foilnya. Karena terlalu semangat tadi untuk kasih aluminium foil, jadi susah juga untuk pelepasannya. Nah, di sini kita akan lepaskan terlebih dahulu. Nanti akan kita coba ukur. Sebelum kita pasang ada baiknya kita ukur dulu agar kita tidak bongkar lagi nantinya. Teman-teman ambil multitester, tinggal teman-teman coba cek ukur tegangannya dan setting multitester. Nih kami kasih lihat. Untuk kami gunakan multitester yang ini kami setting ke mode 20 volt ya teman-teman. Dan setelah itu kita akan lakukan colok charger. Kita colok ke charger dan kita ukur. Di sini karena masih baru jadi agak sempit juga. Dan teman-teman pastikan di sini lihat kondisinya. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Jadi jika sudah seperti ini tinggal kita ukur di bagian songket fleksibel ya, songket di bagian ini ya teman-teman. Kita ukur sisi ujung ke ujung seperti ini. Nah, ini 5,3. Ini ada arus yang dihasilkan 5,3 dan normalnya 5,2 dan ada juga 5,3 seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah normal, tinggal kita pasang ya teman-teman. Dan kita pasang, kemudian kita coba tes dulu. Biasanya sih sudah tidak ada masalah. Dan tinggal kita coba, nih kami ambil dulu HP-nya. Dan kami pasang ke sini ya teman-teman. Dan setelah terpasang ini teman-teman pastikan coba uji mic-nya sekalian ya teman-teman. Dan ini vibrasinya ya teman-teman. Teman-teman pastikan pasang vibrasinya ini. Karena kondisinya sudah parah juga seperti ini, kami akan solder terlebih dahulu agar kawat-kawatnya
kawat kabelnya itu menyatu dan tidak misah juga nantinya. Oke. Nah, di sini kami solder ya teman-teman. Mohon maaf juga kondisi mata solder kami kurang bagus, jadi timahnya tidak nyatu. Terpaksa kami lakukan seperti ini. Kalau mata solder yang bagus itu biasanya mudah sih prosesnya, tinggal kita kasih timah di mata solder dan kita rapikan. Dan ini sudah, tinggal kita pasang ya teman-teman. Teman-teman pastikan posisinya benar terlebih dahulu. Di awal tadi teman-teman ingat pemasangannya seperti apa. Dan untuk pemasangannya ini yang merah itu di bagian dalam kalau tadi ya teman-teman. Jadi kita solder yang merah ke bagian dalam dan yang hitam ke bagian luar. Dan di sini kami kasih sedikit timah. Kami tambah sedikit timah dan kami solder ulang. Sudah oke. Sudah nyambung satu, tinggal yang satunya lagi. Ini kami rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ini agar tidak numpuk-numpuk juga solderannya. Jadi kami pastikan benar-benar rapi. Ini pun sudah oke, tinggal kita pasang ya teman-teman, sambil kita uji terlebih dahulu. Kadang-kadang bermasalah juga di bagian fleksibel ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu, kita uji dulu sebelum kita pasang semuanya. Kita tes charger apakah sudah ada tanda-tanda pengisian daya. Jika sudah ada tanda-tanda pengisian daya, tinggal kita pasang semua komponen yang sudah kita lepaskan tadi. Dan ini kami presisikan kabel antenanya ini ya teman-teman. Dan ini kami pasang lagi skrupnya dan penutup di bagian papan chargernya ini. Oke, di sini kita coba untuk pengecasan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan di sini prosesnya akan kami percepat karena baterainya terlalu kosong. Jadi untuk pengecasannya lama ya teman-teman. Teman-teman bisa tunggu HP-nya untuk nambah dulu baterainya. Dan teman-teman lihat apakah baterai ini mau nambah atau tidak. Jika tidak mau nambah, kita bisa suntik baterainya ya teman-teman. Dan ini kami cek di bagian di adapter USB itu tegangannya ada di angka 0,9. Jadi biasanya jika ada di 0,9 itu konsumsi arusnya bisa naik sendiri ya teman-teman. Ini masih kami coba untuk ini baterainya sudah oke ya teman-teman. Dan sudah nambah juga 2%, jadi sudah selesai pekerjaan kita. Dan konektor chargernya sudah normal. Nanti kita tinggal coba ya teman-teman di bagian mikrofonnya. Dan di sini kami tidak sertakan pengecekan di bagian mikrofon karena kami lupa untuk minta kunci layarnya ya teman-teman. Dan kunci layar itu
lupa kami minta, jadi tidak kami sertakan untuk pengetesan mikrofon. Nantinya pas orang yang punya datang, barulah kami akan coba minta kunci layar serta kami uji mikrofonnya. Untuk teman-teman melakukan pengujian mikrofon, teman-teman bisa buka mode rekaman, tinggal teman-teman tes dan uji mikrofonnya apakah ada keluar suara kita yang hasil rekaman. Jika sudah ada suara hasil rekaman yang dihasilkan, itu berarti mikrofonnya berfungsi ya teman-teman. Dan oke teman-teman, sudah selesai juga, tinggal kita pasang lagi penutup belakangnya ini dan kita rapikan posisinya, dan serta ini akan jadi nota ya teman-teman. Oke teman-teman sisihkan sedikit rezeki untuk bekal ibadah teman-teman, bekal akhirat teman-teman. Dan kami sudahi sampai di sini dulu perjumpaan kita, dan kita berjumpa lagi di lain video ya teman-teman. Oke, saya rasa sudah sampai di sini dulu. Bantu like dan subscribe channel ini. Dan ingat teman-teman, tidak bermaksud mengguruinya teman-teman, hanya sedikit berbagi ilmu. Sekali lagi kami ingatkan, tidak ada sedikit pun maksud kami untuk menggurui para senior kami, hanya untuk berbagi ilmu. Dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.